Duh, seneng deh kalau lihat bocil makannya tuh lahap. Padahal aku tuh cuman masak menu simple ini. Tapi emang iya sih, makan nasi sama bumbunya doang juga udah enak banget. Nah, jadi pertama-tama biar ayamnya ini nggak bau perengus, jadi mau aku kasih dulu deh saku kunyit bubuk dan marinasi sekitar 5 menit. Setelah itu bisa dibilas dengan air bersih karena aku tuh lagi mager, jadi langsung aja aku mau masak lauk plus sayurnya. Jadi di sini aku tambahkan kentang juga. Bumbunya juga nggak ribet kok, cukup campurkan aja bawang merah dengan bumbu serbaguna desaku marinasi dan juga air. Lalu kita blender sampai halus dan semuanya tercampur merata. Lanjut mau aku tumis bareng daun salam, biji pala, kayu manis dan juga cengkeh. Bumbunya ini wajib banget ya, kita tumis dulu sampai bener-bener tanah. Baru deh kita masukkan ayam yang udah kita marinasi dengan kunyit tadi. Jangan lupa dibilas dulu dengan air ya guys. Dan di mangkok aku mau ngeracik 5 sendok makan kecap manis dengan gula, garam, desaku bawang putih bubuk dan ladaku merica bubuk. Tambahkan dengan 4 sendok makan air dan tinggal kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, racikan kecapnya ini tinggal kita tuang aja ke atas ayam, lalu kita masak dulu sampai mengkaramelai. Baru tambahkan kentang dan juga 1 gelas air. Di sini mau aku masak dulu dengan panci tertutup selama 10 menit. Setelah 10 menit dan ayamnya udah empuk, tinggal kita tambahkan lagi aja dengan 1 gelas air. Nah, ini dia semur ayam kentangnya udah jadi. Bikinnya tuh beneran simple banget kan guys. Tapi asli sih bocil di rumah tuh pada suka banget. Makanya jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Kalau nggak berteman sama orang Madura, kayaknya aku bakal nyesel deh. Nyesel karena nggak tahu kalau ada resep ayam kukus yang enaknya tuh kebangetan. Bikinnya juga gampang, tinggal marinasi aja ayam dengan semua bahan yang udah aku tulis di teks. Lalu aduk merata dan kita marinasi sekitar 30 menit ya. Lanjut kita bikin bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, cabai keriting hijau dan juga cabai rawit. Lalu kita chopper, tapi cukup chopper kasar kayak gini aja nih. Nah, kalau untuk choppernya aku pakai chopper Miku 2 in 1 yang udah dapat 2 mangkok kaca yang terbuat dari bahan kaca borosilicate, jadi bisa tahan dingin dan juga panas. Dan yang paling aku suka, pisaunya tuh udah sus 316 dan tritan, jadi aman banget buat digunakan untuk membuat makanan bayi. Dengan motor tembaga 200 watt proteksi panas otomatis, jadi dijamin tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Oke deh, balik lagi ke cabai yang udah kita chopper tadi, tinggal kita tumis aja sampai bener-bener panas. Kasih seasoning dan irisan daun bawang, lalu kita tumis lagi. Dan untuk seasoningnya tuh dilebihin sedikit ya guys, karena biasanya kalau yang dikukus-kukus tuh suka kurang berasa gitu asinnya. Nah, untuk kukusannya tuh aku alasi pakai 3 lembar biar nanti tuh nggak bocor. Dan jangan lupa juga ya bagian bawahnya tuh dikasih daun salam dan juga serai, karena harusnya tuh dibungkusnya tuh satu-satu gitu loh guys. Cuman kan aku tim mager, ya udah langsung aja kita kukus barengan semua kayak gini. Terus bagian atasnya tuh kasih lagi serai dan juga daun jeruk, lalu kita tutup lagi dengan daun dan kita kukus selama 1 jam. Atau kalau kalian mau cepet bisa juga langsung di presto ya guys. Kalau aku aku kukus sekitar 1,5 jam karena pengen teksturnya tuh yang empuk banget. Dan ini dia udah mateng, pas dibuka dari kukusannya, wanginya tuh nyebar sampai ke isi rumah. Lihat deh, bumbunya super medok, ayamnya empuk, juicy, bumbunya medok, pedes, gurih. Ih, kalian wajib banget deh cobain di rumah. Jangan lupa di-cook, jangan selamat mencoba. Ternyata nggak perlu pakai telur buat ngebikin mana resta yang satu ini. Jadi pertama-tama papi lihat mau aku potong membajang kayak gini, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Setelah itu mau aku marinasi dengan bawang putih bubuk, garam, cabai bubuk, merica bubuk, penyedap, saus sambal, saus tiram, dan juga susu full cream. Aduk merata lalu kita marinasi sekitar 30 menit, tapi makin lama makin enak ya guys. Nah, sembari nunggu dimarinasi, aku mau campurin dulu tepung terigu dengan tepung bumbu serbaguna. Aduk merata dan kalau udah tinggal masukin aja ayam yang selesai dimarinasi. Lumuri ayamnya dengan tepung sampai tercampur merata di seluruh permukaannya ya guys. Kalau udah mau aku celupin lagi ke sisa bumbu marinasinya, lalu dicelupkan lagi ke dalam tepung. Untuk tingkat ketebalan tepung bisa disesuaikan lagi dengan selera ya guys. Kalau aku cukup 2 kali pencelupan tepung aja. Goreng di minyak yang udah bener-bener panas, pakai api sedang cenderung kecil aja ya biar matangnya sampai ke dalam. Biarin dulu aja ayamnya mateng. Sekarang kita bikin saus tartar ala resto. Sebenarnya bikinnya tuh gampang banget guys. Cukup campurkan aja saus sambal, mayones dan juga bubuk parsley. Aduk sampai merata dan saus tartarnya udah siap. Nah, balik lagi ke ayamnya. Kalau udah kekuningan kayak gini, tinggal kita angkat dan tiriskan deh. Dari satu resep tadi hasilnya tuh lumayan banyak banget, bisa makan satu keluarga. Dan kalian bisa lihat ini tuh luarnya crispy tapi dalamnya masih juicy-lucy. Mahal ini Rizky Baby ya. Bumbunya beneran resep ke dalam, dicocol sama saus tartarnya, asli sih enak banget.
banget. Kalian wajib banget recook dan selamat mencoba. Setelah tahu resep ini, aku tuh nggak pernah lagi beli spicy chicken wings di luar, karena ternyata bikinnya tuh segampang itu. Dan kalau bikin sendiri di rumah tuh hasilnya lebih banyak dan lebih sesuai selera gitu loh. Nah, jadi pertama-tama sayap ayamnya aku potong menjadi 3 bagian. Tapi untuk bagian ujungnya tuh nggak aku ambil karena terlalu kecil dan gak ada dagingnya. Jadi aku cuma pakai 2 bagian. Lalu mau aku marinasi pakai desaku bumbu marinasi, desaku cabai bubuk, desaku bawang putih bubuk, dan ladaku merica bubuk. Tambahkan juga dengan 2 sendok makan tepung maizena dan juga telur. Nah, ini tuh tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata. Lalu kita marinasi minimal 30 menit. Kalau udah 30 menit atau lebih, ini tuh tinggal digoreng aja di minyak yang udah bener-bener panas. Pertama kita goreng dulu di api paling kecil selama 10 menit biar matang sampai ke dalam. Setelah itu baru besarkan api dan digoreng sampai kulitnya itu crispy kayak gini. Nah, kalau udah diangkat sisihkan dulu aja karena lanjut aku mau bikin sambal untuk cocolannya. Aku mau goreng dulu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan juga tomat. Kita goreng sampai semua bahan sambalnya ini layu dan mateng. Lalu dicobek, aku mau campurkan 1 sendok makan desaku cabai bubuk dengan 2 sendok makan air hangat. Kita aduk merata sampai jadi pasta cabai kayak gini. Kalau udah tinggal masukin deh cabai yang udah kita goreng. Tambahkan juga gula merah, terasi, dan juga garam. Tinggal diulek aja bahan sambalnya sampai halus. Dan part terakhir biar lebih wangi, jadi aku tambahkan juga dengan perasan jeruk limau. Nah, ini dia menu hari ini, spicy chicken wings dan juga sambal terasi. Asli sih ini tuh beneran enak banget, mau dipakai ngemil ataupun pakai nasi, beneran cocok dan pastinya bikin nagih. Jadi kalian jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Ternyata bikin ayam karage ala resto tuh gampang ya. Bisa kita bikin dengan bahan-bahan seadanya di rumah. Rasanya juga nggak kalah enak kok. Jadi pertama-tama di sini aku mau potongin dulu daging ayam. Aku pakai bagian paha yang udah aku pilet. Lalu mau aku marinasi dengan bumbu serbaguna, desaku marinasi, desaku bawang putih bubuk, dan ladaku merica bubuk. Ini tuh nggak perlu ditambahin garam lagi ya guys. Tinggal tambahkan aja 2 sendok makan tepung maizena dan juga 2 sendok makan air. Lalu kita aduk merata dan marinasi minimal 30 menit. Makin lama dimarinasinya udah pasti makin enak. Nah, sambil nunggu di sini aku mau bikin saus cocolannya dulu. Campurkan telur rebus, desaku cabai bubuk, desaku bawang putih bubuk. Tambahkan gula, garam, minyak goreng, air, dan juga jeruk nipis. Nah, kalau semua bahannya ini udah masuk, tinggal kita chopper aja sampai bener-bener halus dan tercampur rata. Nah, saus creamy-nya tuh udah jadi. Bikinnya tuh emang sesimpel itu, tapi kalian wajib banget sih cobain ini. Karena bukan cocok buat jadi cocolan doang, tapi dicampurin sama mie kuah juga enak banget. Nah, balik lagi ke ayam yang tadi kita marinasi, tinggal kita goreng aja di minyak panas. Dan kalau udah kecoklatan tinggal diangkat dan tiriskan deh. Bikinnya emang gampang banget kan. Dan kalau bikin sendiri tuh udah pasti lebih hemat karena dapatnya tuh lebih banyak. Kalian bisa lihat ini tuh luarnya crispy tapi dalamnya tuh masih juicy banget. Ini sih bisa dicemilin, pakai nasi, ataupun buat bekal juga oke banget sih. Jadi jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Mau diulang 1000 kali pun, aku bakal tetap pilih resep ini buat bikin mie ayam yang persis banget kayak abang-abang gerobakan. Rasanya tuh udah pakem banget, makanya nggak pernah mau ganti ke resep lain. Karena kebetulan ini tuh bikinnya malam-malam, jadi untuk mie-nya aku pakai mie telur yang mau aku rebus sampai sepertiga matang. Lalu kita sisihkan dulu ya. Karena lanjut aku mau bikin perbumbuannya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit. Aku juga tambahkan dengan jahe, ketumbar, dan juga merica. Nah, kalau yang udah lama ikutin resep-resep aku udah tahu ya kalau bumbunya tuh wajib banget medok. Jadi jangan pernah pelit bumbu kalau mau hasil masakannya tuh enak. Nah, ini tuh bumbunya tinggal kita tumis aja sampai pecah minyak kayak gini. Baru masukin potongan daging ayam, tulangan, dan juga ceke. Aku masukin kecap manisnya duluan ya, karena mau aku masak dulu dengan ayamnya sampai berubah warna. Baru deh aku masukkan air rebusan ceker. Tambahkan juga dengan bumbu aromatik, daun salam, serai, lengkuas, dan juga daun jeruk. Lalu mau aku masak dulu dengan panci tertutup sekitar 15 menit biar bumbunya lebih meresap. Oh iya, hari ini aku masaknya pakai wajan terbaru dari Premier seri air. Ini tuh tanpa lapisan anti lengket dan udah medical grade stainless steel 316 yang aman banget digunakan sehari-hari. Dan menggunakan 3 lapis baja anti karat premium, jadi lebih kuat dan panasnya merata. Menurut aku sih wajib banget punya di rumah karena beneran semultifungsi dan seelegan itu. Jadi udah pasti lebih bikin semangat masak di dapur ya guys. Nah, ini dia ayam kecapnya tuh udah menyusut kuahnya dan udah meresap ya guys. Jadi kita sisihkan dulu aja sampai dingin.
Karena lanjut dengan wajan yang sama, aku merebus dulu sawi hijau. Ngerebusnya aku tambahin dengan sedikit garam biar warnanya tetap hijau cantik kayak gini ya. Nah untuk platingnya kita ambil sedikit minyak dari bumbu ayamnya ini, terus masukkan mie, aduk dulu sampai merata, dan tinggal ditambahkan aja dengan topping sesuai selera. Kalian bisa lihat bumbunya tuh beneran semedok ini. Dan kapan lagi coba bisa makan mie ayam dengan topping sepuasnya kayak gini. Makanya jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Sekarang udah gak penasaran lagi sama jualan tetangga yang baru buka jam 6 tapi jam 9 udah habis. Karena aku selalu antri telat dan gak kebagian terus, akhirnya dibocorin resepnya dan ternyata tuh gampang loh bikinnya. Jadi pertama-tama campurkan ayam, kecap manis, ladaku merica bubuk, bumbu serbaguna desaku marinasi. Tambahkan secukupnya air. Untuk resepnya aku udah tulis di teks ya guys, itu resep dari penjualnya. Jadi kalau kalian mau bikin banyak tinggal dikalikan aja ya. Dan ini nih sambal ayam bakarnya yang bikin laris dan cepet habis. Jadi pertama-tama kita goreng dulu cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih dan juga tomat. Kalau udah layu langsung aja kita angkat dan tiriskan. Bisa diulek atau dicoper kayak aku ya guys. Chopper semua bahannya nggak perlu sampai halus biar ada teksturnya. Dan di sebuah wajan aku udah panasin minyak. Karena aku mau tumis dulu bawang merah sampai layu, baru kita masukin cabai yang udah dicoper, tumis lagi sampai pecah minyak. Baru deh kita tambahkan seasoning, gula, garam, terasi, air asam jawa. Kalau kalian suka gula merah bisa ditambahkan juga ya guys. Dan tinggal kita tumis aja sambalnya ini sampai bener-bener layu dan mateng. Kalau untuk panggang ayamnya, karena aku tuh tim mageran yang nggak mau nyalain areng, jadi untuk ayamnya mau aku panggang di grill pan aja kayak gini. Atau bisa juga pakai teflon ya guys. Dan sisa bumbu ungkepan ayamnya tuh jangan dibuang ya, tinggal dicampurkan aja dengan margarin dan desaku bawang putih bubuk. Nyalakan lagi api kompornya, lalu kita masak sambil diaduk sampai nanti tuh bener-bener mengental kayak gini ya guys. Jadi sisa bumbunya ini mau aku jadiin olesan, tinggal diolesin aja ke semua permukaan para ayam. Dan tinggal kita panggang aja ayamnya sampai ada gosong-gosongnya kayak gini. Ternyata bikinnya gampang banget kan guys. Kalau udah tahu gampang kayak gini sih aku nggak beli lagi deh di tetangga. Tapi pantes sih ini tuh laris banget karena bumbunya tuh beneran resep ke dalam. Cocol pakai sambal merah kayak gini udah juara sih. Makanya jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Kalau bosan kepala ayamnya digoreng terus, cobain deh sesekali dibikin menu yang satu ini. Jadi pertama-tama kelapa ayamnya aku potong menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah itu langsung aja aku rebus. Supaya nggak bau amis, aku tambahin juga dengan daun salam, garam, dan juga kunyit bubuk. Nah ini tinggal dimasak aja sampai mateng. Sambil menunggu aku mau siapin bumbunya dulu. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai kemiri, kunyit ketumbar, dan juga tomat. Semua bumbu ini tinggal dihalusin aja. Nah kalau udah halus disisihkan dulu. Balik lagi ke kepala ayam yang tadi direbus, ini udah matang ya, tinggal diangkat aja kemudian sisihkan. Lanjut aku mau tumis bumbu yang udah dihalusin tadi. Jangan lupa ya buat tambahin bumbu aromatik supaya harum. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Nah kalau udah matang tinggal dimasukin aja kepala ayam yang udah direbus tadi. Aku juga tambahkan dengan secukupnya air. Untuk seasoningnya aku tambahkan dengan garam, penyedap, gula, dan juga kecap manis. Nah kalau udah kayak gini tinggal dimasak aja ya sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Jangan lupa ya buat dikoreksi rasa. Kalau rasanya udah bener-bener pas tinggal dimatikan aja api kompor, kemudian sajikan. Kepala ayam dibikin pedas manis kayak gini ternyata enak banget loh. Buat yang gak suka kepala ayam wajib cobain sih. Semoga suka sama resepnya ya. Salah satu menu wajib pas lebaran sekarang jadi menu andalan buat menu sehari-hari karena rasanya enak, bikinnya juga simple dan gampang banget. Jadi pertama-tama supaya ayam yang gak bau amis aku marinasi dulu dengan desaku kunyit bubuk. Ini mau aku marinasi selama 15 menit ya. Sambil menunggu aku mau siapin perbumbuannya dulu. Ada bawang merah, kemiri, jahe, lengkuas. Nah supaya rasanya lebih enak aku tambahin juga dengan desaku bumbu marinasi dan juga desaku cabai bubuk. Kalau semua bahan udah masuk tinggal dihalusin aja sampai benar-benar halus. Nah kalau udah halus mau langsung aja aku tumis. Supaya aromanya lebih harum aku tambahin juga dengan daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Ini tinggal ditumis aja sampai bumbunya benar-benar matang. Nah kalau bumbunya udah matang tinggal dimasukin aja ayam yang udah dimarinasi tadi. Dimasak dulu sampai ayamnya berubah warna. Setelah itu tinggal ditambahin aja dengan secukupnya air. Supaya rasanya makin enak, makin gurih, aku tambahin dengan desaku bawang putih bubuk dan juga lada bubuk. Aku juga tambahkan dengan garam dan juga gula. Diaduk sampai kecampur rata, kemudian tinggal dimasak aja dengan panci tertutup selama 10 menit. Setelah 10 menit supaya rasanya lebih creamy, lebih enak, aku tambahkan juga dengan secukupnya santan. Ini tinggal dimasak aja ya sampai ayamnya ini benar-benar matang. Kalau udah matang tinggal dimatikan aja api kompornya kemudian sajikan. Ini tuh bikinnya satset, nggak perlu banyak bumbu tapi rasanya benar-benar enak banget. Tinggal dimakan aja pakai nasi anget, lontong ataupun ketupat, bisa disesuaikan ya dengan selera. Semoga suka sama resepnya.
Ternyata nggak harus pakai daging, karena pakai ayam juga bisa banget loh. Rasanya nggak kalah enak, harganya juga ekonomis, cocok banget nih buat kumpul bareng keluarga. Jadi pertama-tama aku mau iris tipis dulu ayam. Tipsnya supaya bisa diiris tipis, ayamnya tinggal dimasukin aja ke dalam freezer dulu ya supaya beku. Nah kalau udah selesai diiris, aku mau pindahin ke dalam sebuah wadah buat aku tambahin sama saus barbecue, tambahkan juga dengan garam, bawang putih bubuk, saus tomat atau saus sambal kalau suka pedas. Aku juga tambahin sama kecap manis dan juga lada bubuk. Setelah semua bahan masuk, tinggal diaduk aja sampai semuanya benar-benar kecampur rata. Nah ayamnya ini mau aku marinasi dulu ya sekitar 15 menit supaya bumbunya lebih meresap. Sambil menunggu aku mau potong-potong dulu bawang bombay. Nah ini tinggal dipisah-pisahin aja ya kayak gini. Untuk selanjutnya aku mau bikin sambalnya dulu. Simple aja, cuma cabai rawit yang aku halusin bersama bawang putih. Kalau udah halus, pindahin ke dalam sebuah wadah buat aku tambahin sama sedikit garam, kecap asin dan juga cuka. Diaduk aja sampai kecampur rata, kemudian sisihkan dulu ya. Lanjut siapkan grill pan, kemudian tambahkan dengan secukupnya margarin. Tinggal ditunggu dulu sampai margarinnya mencair, kemudian masukkan bawang bombay yang udah dipotong tadi. Setelah itu baru deh masukin ayam yang udah dimarinasi tadi. Masukkan satu persatu kayak gini ya. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matangnya merata. Karena ayamnya udah tipis, jadi matangnya cepet banget ya. Kalau udah matang, tinggal dimatikan aja api kompornya, lalu sajikan bersama sambal yang udah dibuat tadi. Ini tuh beneran rasanya enak banget. Semoga suka sama resepnya ya.